Enea Bastianini kesal, tuduh Alex Espargaro membalap untuk Jorge Martin. Balapan seri terakhir musim ini menghadirkan sejumlah kontroversi yang membuat pedok memanas, salah satunya melibatkan Enea Bastianini dan Alex Espargaro. Bastianini yang secara terbuka mengungkapkan kekesalannya kepada Alex Espargaro yang ia tuding sengaja membalap untuk melindungi Jorge Martin. Enea Bastianini, pembalap Ducati Lenovo Team, tidak dapat menyembunyikan rasa frustrasinya setelah balapan. Enea kesulitan mempertahankan kecepatan untuk bersaing di barisan depan. Menurut Bastianini, salah satu faktor utama yang menghambatnya adalah Alex Espargaro, pembalap Aprilia Racing yang dinilai terlalu agresif saat bertahan dan mencoba menutup jalur balap. Di balapan utama seri terakhir MotoGP Catalunya, Bastianini dan Alex Espargaro terlibat persaingan sengit di awal balapan sampai pertengahan. Espargaro terlihat seperti menahan para pembalap di belakang agar tidak mengganggu Jorge Martin yang berada di tiga besar, serta dalam misi meraih gelar juara dunia. Aku sama sekali tidak senang dengan apa yang dilakukan Alex. Buatku itu tidak benar. Ia bukan rekan satu timnya Martin. Itu sama sekali tidak bersih. Tanpa duel dengan Alex, mungkin aku bisa membuat hasil lebih baik. Ia menjalani seluruh balapan untuk Martin. Tentu saja ia akan berteman dengan Jorge. Tapi seharusnya tidak boleh begini. Aku sama sekali tidak senang dengan apa yang terjadi hari ini. Itu adalah race terakhirku dengan Ducati, dan aku tidak menjalani balapan sesuai harapan. Tudingan Bastianini menyiratkan adanya semacam kerjasama tidak resmi antara Alex Espargaro dan Jorge Martin. Espargaro sendiri finish di posisi kelima, sementara Enea Bastianini finish di posisi ketujuh. Sedangkan Jorge Martin finish di posisi ketiga dan berhasil meraih gelar juara dunia MotoGP. Dengan hasil di Catalunya kemarin, Enea Bastianini pada akhirnya menyudahi musim di posisi keempat. Ia harus merelakan posisi ketiga di klasemen MotoGP ditempati Marc Marquez, yang finish kedua dalam balapan pamungkas tersebut. Musim ini adalah musim terakhir Bastianini bersama Ducati Lenovo Team. Musim depan Bastianini akan bergabung dengan Red Bull KTM Tech3 bertandem dengan Maverick Vinales. Sedangkan Alex Espargaro, dia memutuskan pensiun dari balapan MotoGP dan akan bergabung dengan tim Repsol Honda sebagai test rider pada musim depan. Bagnaia pasrah usai crash di sprint race MotoGP Sepang Malaysia. Francesco Bagnaia gagal mempertahankan gelar juara dunia. Pembalap Ducati Lenovo Team itu akhirnya harus merelakan trofi juara dunia jatuh ke tangan rival utamanya, Jorge Martin dari Prima Pramac Racing. Martin sukses memastikan gelar juara dunia MotoGP 2024 setelah mengakhiri musim dengan koleksi 508 poin, unggul hanya 10 poin dari Bagnaia yang mengumpulkan 498 poin. Bagi Bagnaia hasil ini terasa pahit, terutama setelah insiden tragis yang menimpa dirinya di seri MotoGP Sepang Malaysia. Insiden tersebut tidak hanya merusak peluangnya di balapan, tetapi juga menghancurkan harapannya untuk mempertahankan gelar juara dunia yang diraihnya pada musim 2023. Dalam sebuah kesempatan, Bagnaia mengaku sudah menerima kenyataan bahwa gelarnya lepas setelah insiden di Malaysia. Saya sudah menerimanya setelah balapan sprint race di Malaysia. Setelah kesalahan lebih lanjut ini, saya tahu bahwa akan sulit untuk memenangkan kejuaraan. Jadi saya mencoba memenangkan 3 balapan tersisa, tapi itu tidak cukup. Jorge belajar tahun ini bahwa terkadang lebih baik tetap tenang dan finish kedua. Dia melakukan pekerjaan luar biasa dan pantas mendapatkan gelar tersebut. Saya tidak bisa berbuat lebih baik lagi. Musim 2024 menjadi musim yang cukup berat bagi Bagnaia. Setelah memenangkan gelar juara dunia pada musim 2023 dengan penuh dominasi, musim ini terasa jauh lebih sulit. Konsistensi yang menjadi kekuatan Bagnaia di musim sebelumnya mulai goyah. Bagnaia memulai musim dengan cukup baik, memenangkan beberapa seri awal. Namun, serangkaian kesalahan-kesalahan kecil, kurang memaksimalkan sesi sprint race, dan persaingan ketat dari Martin membuat posisinya di klasemen tergusur oleh Martin. Di sisi lain, Jorge Martin menunjukkan performa gemilang dengan strategi yang matang. Pembalap Spanyol itu memanfaatkan setiap momen untuk mengumpulkan poin maksimal, terutama di sesi sprint race.
Bagnaia sempat menunjukkan tanda-tanda kebangkitan di paruh kedua musim, tetapi insiden di Malaysia menjadi pukulan telak yang mengubur semua usahanya. Dengan berakhirnya musim 2024, perhatian kini beralih ke musim berikutnya. Bagnaia diprediksi akan bangkit pada MotoGP musim 2025. Musim 2024 menjadi salah satu musim paling seru dalam beberapa tahun terakhir MotoGP, dengan drama dan persaingan ketat hingga seri terakhir. Meski gagal mempertahankan gelar, Francesco Bagnaia tetap menunjukkan bahwa ia adalah salah satu pembalap terbaik di dunia. Kini, dunia MotoGP menantikan babak baru yang akan dibuka pada musim depan. Apakah Bagnaia mampu merebut kembali tahtanya? Ataukah Jorge Martin akan melanjutkan dominasinya? Hanya waktu yang akan menjawab. Jorge Martin bersyukur dan berterima kasih kepada Ducati karena sudah berlaku adil. Jorge Martin, sang Martineter, telah berhasil menorehkan sejarah baru dalam dunia MotoGP. Pembalap asal Spanyol ini dinobatkan sebagai juara dunia MotoGP 2024 setelah finish ketiga dalam balapan utama GP Catalunya Barcelona. Kemenangan ini semakin mengukuhkan dirinya sebagai pembalap paling konsisten sepanjang musim. Dengan total 508 poin, Martin berhasil mengungguli rival utamanya di Ducati Lenovo Team, Francesco Bagnaia, dengan selisih 10 poin. Meski tidak meraih kemenangan sebanyak Bagnaia, konsistensi Martin dalam meraih podium dan poin di setiap seri balapan menjadi kunci keberhasilannya. Selain performa Martin yang sangat konsisten, salah satu faktor kunci di balik kesuksesan Martin adalah hubungan yang sangat baik dengan tim Ducati Corse. Dalam beberapa kesempatan, Martin mengungkapkan rasa syukurnya atas dukungan penuh yang diberikan oleh Ducati. Ia merasa tidak pernah dibedakan perlakuannya dengan Bagnaia, meski keduanya bersaing ketat untuk memperebutkan gelar juara. Saya sangat bahagia, namun yang terpenting adalah untuk mereka yang telah mendukung saya dalam perjalanan ke sini. Itu yang paling berarti bagi saya karena kami melakukannya bersama. Sangat penting bagi saya untuk berterima kasih kepada Ducati. Ducati memungkinkan saya untuk masuk ke MotoGP dan saya mendapat dukungan besar sejak hari pertama. Saat saya berkompetisi memperebutkan gelar juara, saya selalu menggunakan material terbaik. Musim ini, Martin terlihat lebih matang dan mampu mengelola tekanan dengan baik. Ia mampu bangkit dari kegagalan dan tampil konsisten di setiap balapan. Martin terus belajar dan mengembangkan kemampuannya sebagai pembalap. Ia mampu beradaptasi dengan berbagai kondisi lintasan dan motor. Dengan usia yang masih muda dan bakat yang luar biasa, masa depan Jorge Martin terlihat sangat cerah. Kepindahannya ke Aprilia pada musim depan tentu akan menjadi tantangan baru baginya. Prediksi juara dunia MotoGP 2025 menjadi semakin sulit ditebak dengan banyak kepindahan para pembalap top ke tim baru, seperti Martin ke Aprilia, Marquez ke Ducati Lenovo Team, Pedro Acosta ke Red Bull KTM Factory, dan Bastianini ke KTM Tech3. Namun dengan pengalaman dan mental juara yang dimilikinya, Martin diyakini mampu menampilkan performa apik dan mengelola tekanan dengan baik bersama Aprilia nanti.